Hai, jumpa lagi dengan saya Lintang dari Yiyin's Private Kitchen. Hari ini kita akan bicara tentang gula. Gula ada banyak jenisnya, antara lain gula pasir, gula batu, gula merah, gula aren, gula halus, dan juga gula jagung, dan satu lagi golden syrup. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah gula pasir. Gula pasir didapatkan dari hasil pengolahan sari tebu. Batang tebu digiling sekitar 10 kali untuk diambil sarinya, kemudian diolah di pabrik pengolahan gula dengan dimurnikan, dan kemudian dikristalisasi dan dikeringkan sehingga menjadi semacam ini. Selain gula pasir, ada lagi gula batu. Gula batu didapatkan dari kristalisasi larutan gula cair. Bahan yang digunakan untuk membuat gula batu kemudian dikristalisasi sehingga menghasilkan gula yang keras seperti batu. Bentuk gula batu pun juga macam-macam. Ada yang kecil semacam ini, ada yang seperti bongkahan besar dan warnanya juga aneka ragam. Ada yang putih maupun juga yang kuning. Proses pembuatan gula batu ini hanya mengubah bentuk, sama sekali tidak mengubah kandungannya. Jika ada perbedaan kandungan gula, paling selisihnya hanya 0,2%. Yang selanjutnya adalah gula merah atau gula Jawa. Ada dua jenis gula merah atau gula Jawa. Yang pertama yang dibuat dari bahan tebu, dan yang kedua yang berasal dari nira kelapa. Yang berasal dari tebu, batang tebu digiling secara manual kemudian direbus dan dicetak sehingga menghasilkan gula semacam ini. Gula kelapa, pembuatannya nira kelapa direbus hingga kental dan kemudian dicetak sehingga menjadi bentuk semacam ini. Ada yang berbentuk batok kecil maupun yang berbentuk batok besar. Rasanya tidak semanis gula tebu, tapi memiliki aroma yang khas sehingga cocok digunakan untuk memasak kue-kue tradisional maupun masakan tradisional. Gula aren adalah gula yang terbuat dari nira pohon aren. Nira pohon aren direbus hingga kental dan kemudian dicetak, ditunggu hingga memadat dan menjadi seperti ini. Bentuk gula aren ini tergantung selera pembuatnya. Ada yang berbentuk semacam ini, ada juga yang berbentuk batok, dan ada juga yang dibentuk butiran semacam ini yang disebut dengan gula semut. Gula aren banyak digunakan dalam pembuatan kue-kue dan puding serta hidangan penutup tradisional. Yang selanjutnya adalah gula kastor atau gula pasir halus. Gula ini berasal dari gula pasir yang dihaluskan. Banyak digunakan dalam pembuatan kue kering, cake, dan juga untuk ditaburkan pada hidangan untuk memberikan penampilan yang baik. Harganya juga tidak mahal dan sangat terjangkau. Kemudian kita juga mengenal adanya golden syrup. Golden syrup ini adalah sirup kental seperti madu. Warnanya kuning. Di pasar swalayan biasanya dijual dalam kemasan kaleng. Banyak digunakan dalam pembuatan kue kering yang bentuknya agak-agak liat. Dan juga bisa digunakan dalam pembuatan mooncake atau kue bulan. Yang terakhir adalah gula jagung. Gula jagung ini terbuat dari jagung dan banyak dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ini dikarenakan kadar gula jagung lebih rendah daripada kadar gula pada gula pasir. Rasanya memang tidak semanis gula pasir, tapi ini termasuk dalam pemanis non-nutritif yang memiliki kadar kalori rendah. Gula jagung termasuk gula pati-patian yang juga disebut sebagai high fructose syrup atau HFS. Gula jagung hanya mengandung gula sederhana fruktosa, yaitu jenis gula yang sama seperti yang sering kita temukan dalam buah-buahan. Kadar kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan gula biasa atau sukrosa. Bila sukrosa mengandung 4 kalori, fruktosa hanya mengandung 3 kalori. Dari semua gula ini, tetap gunakan gula secara bijaksana. Jangan terlalu banyak mengonsumsi gula, tetapi gunakanlah secukupnya,
Karena bila kita menggunakan gula berlebihan, hidup kita tidak akan semanis gula lagi. Sekian tentang gula. Sampai jumpa lagi dengan saya, Lintang dari Yiyin's Private Kitchen. Salam.